Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Para asatidzah, para kiai, para bapak ibu, santriwan dan semua tamu undangan yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi menjelang siang ini Allah berikan kemudahan kita, kelancaran untuk prosesi yang sangat monumental, sebuah acara yang tentu menjadi satu kenangan tersendiri khususnya bagi para wisudawan, juga bagi para orang tua wali santri yang diwisuda. Maka semoga syukur kita pada Allah membuat nikmat ini senantiasa ditambahkan, dijaga dan dilanggengkannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri di tempat ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan pesan-pesan untuk para wisudawan secara khusus, juga pesan-pesan untuk Bapak Ibu secara umum kepada kita semuanya, dengan tema menyiapkan pemuda robbani menjadi pemimpin berkarakter masa depan atau para pemuda yang visioner. Saya akan bagi dua pesan-pesan ini. Yang pertama untuk Bapak Ibu, orang tua khususnya, baru yang kedua nanti untuk anak-anak kami tercinta, para wisudawan. Mudah-mudahan pesan-pesan ini memberi faedah buat kita semua. Yang pertama untuk orang tua, ada 4 pesan yang ingin kami sampaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya setiap orang tua ada perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir seandainya di belakang mereka lahir generasi yang lemah, yang mereka harus khawatir terhadap itu semuanya. Hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang benar. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, perasaan takut, perasaan cemas hari ini sudah mulai lenyap seiring dengan sebuah prinsip bahwa anak-anak kita dianggap dewasa. Anak-anak kita dianggap sudah bisa memiliki jalan, memilih jalan sendiri. Lalu orang tua melepaskan begitu saja perjalanan hidup mereka. Perlu kita ingat bahwa besok di hari kiamat Allah tidak akan pernah bertanya kepada anak-anak kita siapa guru mereka, siapa wali kelas mereka, siapa teman dekat mereka, siapa pembimbing mereka. Tapi yang akan ditanya adalah bapak dan ibunya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Setiap anak pada hakikatnya lahir dengan membawa fitrah tauhid. Yang membuat anak itu kemudian menyimpang menjadi seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi, abawahu, kedua orang tuanya. Karenanya sebagus apapun
lembaga pendidikan yang di situ anak-anak kita berada, kita titipkan kepada para ustadznya. Namun kalau terjadi apa-apa, yang disalahkan tetap orang tuanya. Maka penting untuk dimiliki mentalitas wal yahsya, ada perasaan takut. Perasaan takut ini memiliki dua konotasi, negatif dan positif. Takut yang negatif adalah kemudian justru ada yang sampai berpikir untuk tidak mau menikah karena beratnya beban untuk punya anak. Tetapi takut yang positif adalah takut yang kemudian berefek kita punya persiapan, kita terus menuntut ilmu, kita tak pernah berhenti belajar. Rasa takut kitalah yang membuat kita terdorong untuk terus-menerus meningkatkan kualitas kita. Ada satu hal penting dalam dunia pendidikan, kenaikan kelas itu sebuah keniscayaan. Namun sayang, mentalitas untuk naik kelas itu banyak yang berhenti di bangku akademik. Begitu kita memutuskan jadi orang tua, begitu kita memutuskan jadi kepala rumah tangga, banyak dari kita yang kemudian merasa tak perlu untuk naik kelas lagi. Padahal kita tahu resiko tidak naik kelas itu anak kita malu. Orang tuanya bayar SPP 1 tahun ke depan, gurunya juga merasa nggak nyaman. Padahal dampak dari orang tua yang tidak naik kelas itu resikonya melebar kemana-mana. Anak dan istrinya akan kena dampak dari orang tua atau kepala rumah tangga yang tidak naik kelas. Tidak naik kelas ilmunya, tidak naik kelas sabarnya, tidak naik kelas ikhlasnya, tidak naik kelas kemampuan memikul bebannya, tidak naik kelas kesabaran dia untuk membimbing anak-anaknya. Maka ini akan berdampak kepada anak-anak kita. Yang kedua, bahwa hari ini anak-anak kita di zaman yang berbeda. Tantangan orang tua untuk membersamai anak luar biasa. Kalau boleh kita simpulkan, banyak orang tua yang dicabut kesabarannya. Banyak ibu-ibu yang kata orang kesabarannya setipis tisu menghadapi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ilustrasi yang barangkali perlu kita renungkan. Generasi kita, generasi kami, ustadz-ustadz yang hari ini di usia 40, 45, 50. Saya masih sempat diajar oleh Kiai Mustafa. Ya, waktu santri diajari mahfudot, diajari sorof tadi ya. Generasi kami zaman dulu Bapak Ibu itu berangkat ke pondok sendiri. Daftar nggak ditemani. Sampai di pondok mandiri, cari kamar, cari lemari, ngurus administrasi, semua dilepas. Sampai kemudian perjalanan di pondok mungkin 3 bulan baru ditelepon, mungkin setengah tahun sekali baru dapat paket, mungkin setahun sekali baru dijenguk. Dan hasilnya banyak yang jadi ustadz-ustadz hebat seperti yang Bapak Ibu saksikan. Generasi anak kita tidak demikian. Generasi anak kita hari ini, Bapak Ibu mungkin merasakan daftar ditemenin, ujian diantar bareng-bareng, berangkat ke pondok 1 elf ikut mengiring, masuk ke kamar bapaknya yang nyarikan, beli lemari, ngurus administrasi, ditandangi, diselesaikan sama bapak dan ibunya. Sampai ketika mau pisahan, itu lemari pun ditata sama ibunya, dipastikan bahwa isi stoknya aman. Sebelum pulang pun anaknya masih minta jajan, mampir ke warung sana dulu Bu, mampir ke sana. Akhirnya kemudian diantri. Besoknya apa? Pekan depan sudah minta ditelepon, 2 pekan ngirimi paket, bulan depan sudah liburan pulang. Ya, hasilnya setahun ada yang 3 kali pindah pondok Bu, gitu ya. Orang tuanya kemudian mumet, janjane kowe arep apa to Le, gitu ya. Maka kita melihat ada 3 kelompok orang tua di dalam menyikapi anak-anaknya. Yang pertama, ada yang ekstrim kanan, dia bersikap kolot. Warisan pendidikan bapak ibu kakek neneknya dulu ditransfer mentah-mentah, di copy paste apa adanya. Bapak dulu kayak gini, nek nggak gelem tempeleng misalnya ya, kamu nek nggak mau nggak diakui anak. Jurus-jurus seperti itu dipraktekkan kepada anak kita zaman sekarang, nggak mempan ya. Zaman dulu guru galak itu laku,
Zaman sekarang guru garak ora payu, Pak. Ya. Serius ini. Ya. Maka yang kolot, yang ekstrim kanan, yang mencoba untuk mengcopy paste dengan alasan bapak bisa hebat kayak gini karena pendidikan simbah dulu, lalu pengen kita terapkan kepada anak-anak kita, hasilnya tak sedikit yang mental. Yang kedua, ada yang kemudian permisif karena sudah capek ngurusi anaknya, akhirnya wis terserah sakarepmu. Ya, orang tua merasa sudah capek, dibawa ke konselor kayak gini nggak mempan, dibawa ke psikolog nggak bisa, didatangkan ke kiai yo doanya nggak manjur gitu, Pak. Ya. Akhirnya orang tua nyerah, wis sakarepmu. Dan yang ketiga, inilah orang tua yang berat, yang dia seperti tali busur yang kuat tapi lentur. Ya, memegang prinsip tetapi memberikan kelonggaran. Karena memang anak didik yang Allah amanahkan kepada kita ini tidak sebagaimana generasi waktu kita kecil. Generasi kita, Bu, mirip seperti kalau saya umpamakan tanaman, mirip seperti batang singkong yang ditancapkan di tanah subur, tanpa perlakuan istimewa, tanpa pupuk istimewa. 6 bulan itu buahnya bisa kita nikmati, singkongnya besar-besar. Sementara anak-anak sekarang mirip seperti tabu lampot. Bapak Ibu tahu tabu lampot, tanaman buah yang di dalam pot 1 meter, 1,5 meter, itu buahnya besar-besar, dompolannya banyak sekali. Kita tertarik untuk beli tanaman seperti itu. Anggur, aceh, jambu, mangga, pendek-pendek buahnya lebat luar biasa. Setelah kita beli, kita tanam, kita pindah ke samping rumah, 2 pekan apa yang terjadi pada pohon itu, Pak? Mati. Yang salah sing dodolan apa sing tuku, Bu? Ya, yang salah yang beli. Nggak ngerti bagaimana perawatannya, nggak ngerti pupuk apa yang dibutuhkan oleh dia. Dia hanya bilang ini pohon penipuan. Bukan penipuan, memang ini pohon butuh perlakuan khusus, tidak sebagaimana batang singkong seperti yang kita rasakan waktu kecil. Nggak dikasih jajan banyak-banyak, nggak dikasih fasilitas gadget, nggak diantar pakai kendaraan. Anak-anak zaman kita kecil itu mandiri luar biasa. Sementara anak-anak hari ini ibarat singa sudah berubah jadi embikan, bukan auman. Ya, maka ini tantangan orang tua menghadapi generasi ini, bukan makin ringan tetapi makin berat. Ya, karenanya kalau pendidikan itu adalah seni memperhatikan objek didik, kemudian kita arahkan sesuai dengan yang Allah titipkan pada dia, orang tua tidak pernah boleh berhenti sekejap pun untuk memantau dan mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Ya, saya ingin mengingatkan bab ini karena ketika saya ditanya tentang sekolah yang bagus tuh di mana, saya hanya mengatakan buat saya hampir sama saja asal orang tua hadir di dalamnya. Mau disekolahkan di tempat pelosok desa, kalau orang tua hadir dalamnya, lahir itu calon ulama di sana. Mbok disekolahkan dengan biaya ratusan juta, kalau orang tuanya cuek dan tidak peduli, hanya transfer uang saja tiap bulan, maka nggak ada jaminan bahwa anak itu akan sesuai dengan harapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang ke-3, pendidikan yang dijalani anak-anak kita ini menarik untuk kita kritisi. Setidaknya catatan dari seorang anak muda yang bernama Fatih Madini, mungkin ada yang kenal. Beliau adalah salah satu putra dari Ustadz Adian Husaini Doktor, yang di usia 16 tahun sudah menulis buku setebal 350 halaman, di usia 17 tahun menulis buku hampir 450 halaman, judulnya Revolusi Pemikiran Pendidikan. Sebuah tulisan yang untuk ukuran kami membaca cukup berat, tapi anak muda itu dengan enteng membuat gagasan-gagasan yang sangat penting. Ya, kakak beliau di usia 17 pun sudah jadi dosen. Intinya di dunia mereka literasi membaca luar biasa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan khairukum anfa'ukum. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang harus kita baca setiap pagi.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, hadiah berikutnya adalah rizqan thayyibah. Allah akan kasih rezeki yang baik. Dan orang yang sudah berbekal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, Allah akan kasih hadiah berikutnya wa amalan mutaqabbala, amalnya akan diterima. Kalau ada generasi kita yang hari ini hidupnya susah, rezekinya sempit, banyak masalah, kita khawatir jangan-jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaat untuk dunianya, manfaat untuk akhiratnya. Karena kami sudah hampir 10 tahun bergelut di dunia parenting, sangat terasa ketika ada seorang klien yang dokter tetapi kemudian dalam urusan rumah tangganya berantakan. Ilmu setinggi dokter yang dimiliki tidak kemudian dia menjamin ngerti bagaimana membawa keluarganya. Karenanya di antara ilman nafi'ah yang harus dipelajari oleh anak-anak kita adalah ilmu yang nanti paling banyak dibutuhkan ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, ketika mereka sudah jadi orang tua, ketika mereka sudah jadi kepala rumah tangga. Ini ilmu yang hari ini bisa dikatakan sedikit sekali kampus atau tempat-tempat sekolah yang menyediakan. Ya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat. Jadi kalau yang pertama adalah ilman nafi'ah, maka yang kedua Rasulullah SAW mengingatkan yang paling baik bagi kalian itu bukan yang banyak duitnya, sekedar banyak ilmunya, tetapi yang paling banyak manfaatnya. Jamaah rahimakumullah, maka menyedihkan kalau kemudian ada alumni-alumni kita sampai sekolah di perguruan tinggi, meraih gelar S2, S3, tetapi nggak ada kiprahnya sama sekali buat masyarakat kita. Yang kita inginkan, setinggi apa mereka mencapai ilmu, sebanyak apa pula yang akan mereka bagikan kepada masyarakatnya. Dan nanti kita sebagai orang tua akan ngerti, saat kita di akhir hayat, ketika kematian menjelang, maka kita sudah hampir tidak bisa membedakan mana anak kita yang kaya, mana anak kita yang paling tinggi ilmunya, mana anak kita yang tinggi kedudukannya. Tapi yang paling kita butuhkan, siapa yang akan memberi manfaat untuk kita di detik-detik kematian kita maupun setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, Rasulullah SAW mengingatkan, an-nasu ma'adin kama'adiniz zahab wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, contohnya emas dan perak. Anak-anak kita mirip seperti barang tambang, ada batu, ada pasir, ada besi, ada koral, ada tembaga, ada aluminium, ada emas, ada perak. Maka sebagai pengelola barang tambang, kita orang tua dituntut untuk ngerti bagaimana mendaya gunakan barang tambang tadi. Ada mungkin anak-anak kita yang kualitasnya besi, jangan dipaksa jadi perhiasan karena akan cepat karatan. Tapi mungkin ada anak kita yang berkualitas emas, maka jangan cuma jadi pagar tanaman karena eman. Anak kita mungkin kualitasnya pasir, kelihatannya murah, tapi Anda tahu semua bahwa bangunan ini tak bisa dilepaskan dari pasir. Anak kita kualitasnya hanya menjadi batu koral, tapi Anda tahu bagaimana kebutuhan kita untuk membangun terhadap batu tadi. Maka jangan paksa. Kalau anak kita ini ibarat seekor kucing, jangan dipaksa untuk terbang. Kalau anak kita adalah burung, jangan dipaksa untuk berenang. Beri laluan kepada anak-anak kita. Memaksa para alumni semuanya untuk jadi ustadz, jadi alim, jadi mubalik, lebih banyak limbahnya daripada hasil produksinya. Maka seni mendidik adalah memperhatikan objek didik kita, mau diarahkan kemana kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ibarat kita berumah tangga, tidak semua yang cocok di sana tepat untuk kita praktekkan dalam kehidupan diri kita maupun anak-anak kita. Mungkin Anda iri ngelihat ada sebuah keluarga, bapaknya ustadz, ibunya ustadzah, anaknya 10 hafidh-hafidhah semua. Mesti ketika kita pulang dari sana terinspirasi. Terinspirasi itu bagus, yang tidak boleh tuh terobsesi. Terobsesi itu dia tidak sadar diri,
Kan kalau kita pengen terinspirasi itu ada 3 kesadaran: sadar diri, sadar posisi, sadar raih, Pak. Ya. Kalau ketiga kesadaran ini tidak kita miliki, yang muncul adalah obsesi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu terima anak-anak kita apa adanya. Kita mencintai mereka bukan karena dia pinter, bukan karena dia soleh, bukan karena dia berbakti, tapi kita menerima mereka karena dia adalah anak yang Allah titipkan oleh Allah kepada kita, seperti apapun keadaan mereka. Maka memandang anak sebagai barang tambang, kita sebagai pengelola tambang harus mengerti bagaimana cara mengelola mereka. Kadang-kadang butuh modal besar. Bapak Ibu tahu bagaimana mengeksplorasi minyak, berapa mesin yang harus kita siapkan. Jangankan minyak, menambang pasir saja itu butuh alat yang sangat berat, apalagi kemudian ingin menambang emas. Maka butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran, butuh modal yang sangat besar untuk menghadirkan anak-anak kita menjadi tambang-tambang yang berkualitas. Kemudian yang keempat, terakhir untuk bapak-bapak, mari kita belajar sabar untuk anak-anak kita. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Rasulullah pun diminta untuk bersabar, mengikuti jejak kesabaran ulul azmi. Siapa Nabi ulul azmi yang pertama? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ujiannya luar biasa. 950 tahun berdakwah mengajari istri dan anaknya. Satu anaknya nggak mempan untuk dinasihati. Insya Allah anak kita nggak ada yang jadi Kan'an. Anak kita masih dalam perahu kita semua. Nakal yo nakal, tapi nggak ada yang lompat dari bahtera. Nggak ada yang murtad, nggak ada yang kafir. Ya, kalau cuman sekedar nakal-nakal biasa, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh bukan hanya diuji oleh anak, tapi juga diuji oleh istri. Bapak-bapak, nggak ada kan yang diuji Allah dengan istri kayak Nabi Nuh, yang ketika Nabi Nuh ceramah, khutbah, ngisi kajian, terus istrinya dari belakang ngomong gini, ojo ngandel karo bojoku, bojoku wong gemblung, gitu ya. Itu istrinya Nabi Nuh kayak gitu. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Nuh untuk menceraikan istrinya. Bahkan ketika Nabi Nuh mendapati putranya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', sudah pengen terus naik ke puncak bukit, nggak mau naik ke perahunya Nabi Nuh. Irkam ma'ana, kata Nabi Nuh, ayo Ananda, naik perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu bergabung bersama orang-orang kafir. Padahal anaknya jelas kafir, tapi Nabi Nuh tidak mengkafirkan anaknya. Dikatakan wala takum al kafirin, artinya hindari sumpah serapah, kalimat-kalimat justifikasi buat anak-anak kita yang hari ini banyak rapuh mentalnya karena tayangan-tayangan yang memang tidak memberikan pendidikan yang baik. Orang tua dituntut untuk banyak belajar pada kisah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Yakub alaihissalam. Diuji Allah punya anak 12, yang 10 nakalnya luar biasa, menipu bapaknya sampai lebih dari 25 tahun lamanya, sampai mata bapaknya kemudian tidak berfungsi normal, rambutnya sudah putih beruban. Sang anak tetap tidak tobat. Bahkan ketika Nabi Yusuf menjadi raja dan 10 kakaknya ini mengakui membawa baju Nabi Yusuf untuk diberikan kepada bapaknya, lalu sang ayah mengatakan, inilah aiduriha Yusufa laula antufannidun. Apa kata anak-anaknya? Innaka lafi dolalikal qadim. Bapak pikunmu kok nggak hilang-hilang? Ya. Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil, innama asku basi wa huzni ilallah. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang baik. Aku hanya akan mengadukan semuanya kepada Allah. Nabi Yakub ngerti anak-anaknya dusta. Nabi Yakub ngerti anak-anaknya bohong kepada dia. Tapi Nabi Yakub tidak ingin membongkar dan menjatuhkan mentalitas anaknya. Masya Allah. Apa hasilnya? Detik-detik sebelum Nabi Yakub meninggal dunia, 12 anaknya dikumpulkan. Kemudian ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Subhanallah, 12 anaknya ini mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Buah kesabaran Nabi Yakub Allah ganti dengan 12 anak yang durhaka luar biasa, tobat nasuha dan melanjutkan cita-cita bapaknya. Ini kita sangat butuh sabar ekstra. Bapak Ibu kalau mau merenung, ringkasan perjalanan hidup kita itu cuma satu sampai sekarang. Kenapa Pak? Sabar. Wes itu toh, ya.
Silahkan renungkan hubungan Anda dengan suami, hubungan Anda dengan anak. Satu kalimat ini paling mewakili, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Baik, ini 4 poin yang saya sampaikan untuk bapak-bapak. Selanjutnya saya berpesan buat anak-anak, dan ini yang menjadi inti karena saya yang kami saksikan anak-anak ini setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dari Baitul Salam, mereka akan menyebar, memencar di berbagai negeri, dan mereka akan memasuki dunia baru. Dan dalam hal ini bapak harus tetap mengawal layang-layang selama talinya tidak putus. Nek layangan putus nanti bermasalah ya. Kalau layangan itu talinya tidak putus, dipegang dengan kuat, maka angin sekencang apapun akan membuat dia terbang tinggi menjulang. Tapi kalau sudah layangan itu putus talinya, anak ini ibarat layangan. Tali itu adalah hubungan kita dengan anak. Kalau sudah putus talinya, maka lihat, angin itu akan membuat anak ini terhuyung-huyung. Layangan ini kemudian jatuh, entah jatuh di semak-semak, entah jatuh diperebutkan anak kecil yang akhirnya terkoyak-koyak. Tapi selama talinya tidak putus, maka angin yang kencang pun akan membuat dia terbang tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya berpesan untuk anak-anak, sabda Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka kita ilailil muslim. Wahai manusia, badiru bil a'mal, siapkan bekal, perbanyak amal, fitanan ka kita ilailil muslim, karena nanti kamu akan menghadapi fitnah, ujian bagaikan malam yang gelap gulita. Kita bayangkan kalau malam ini acaranya tiba-tiba lampu mati, nggak ada HP, nggak ada korek api, nggak ada lilin, nggak ada cahaya apapun. Pasti kita semua tamu undangan dibuat panik dan bingung. Jalan bisa bertabrakan, yang bawa istri bisa keliru gandengannya, ya, keliru nyari anaknya, keliru nyari kendaraannya karena suasananya gelap pekat. Maka mereka yang hidup di zaman fitnah butuh cahaya. Cahaya itu adalah ilmu, al ilmu nurun. Mereka yang tidak punya cahaya, tidak punya ilmu masuk bidang apapun, manjahilal asya adahu, siapa yang bodoh terhadap sesuatu, cenderung dia akan menjadi musuh atas sesuatu tadi. Tapi bagi yang mengerti caranya, sesuatu tadi justru akan menjadi hiburannya. Kemudian ya, yang kedua, untuk anak-anakku, waspadai berbagai teori-teori barat terkait dengan psikologi, khususnya psikologi remaja. Anda kalau membaca psikologi remaja ala barat, maka kita akan digiring untuk menjadi manusia-manusia permisif. Ada perubahan frontal dari before revolusi industri dan pasca revolusi industri. Ya, maaf, revolusi Perancis dan setelah revolusi Perancis. Kita tahu kalau Anda tonton film-film dengan setting abad ke-6, 7, 8, orang-orang barat itu pakaiannya sopan-sopan. Perempuannya pakai londres, tutup kepala, membawa tas. Itu abad-abad awal, ketika hubungan laki dengan perempuan begitu mereka jaga. Tetapi abad 20 jangan ditanya. Ketika Charles Darwin dengan teori yang dibawanya kemudian dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam psikologinya, kemudian Karl Marx dengan teori kapitalisnya, ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain dengan ilmu sosialnya, akhirnya membuat masyarakat barat menjadi permisif, bebas melakukan apapun. Bahkan yang mengerikan ini di Swedia atau di Swiss, Pak, ya, seksual itu akan dijadikan cabang olahraga, gitu kan. Artinya akan ada perlombaan melakukan hubungan seksual kuat-kuatan dan diekspos di depan umum. Bisa dibayangkan kalau kemudian cara berpikir seperti ini kita terima. Nah, terkait dengan remaja bagaimana? Mereka mendefinisikan sebagaimana di dalam situs behind.com misalnya. Yang disebut anak muda identik dengan kecemasan, kebingungan, kepanikan, banyak menyalahkan diri, fase yang mereka nggak ngerti tujuan dan sebagainya. Maka istilah yang dipakai remaja, sebuah nama yang tidak dikenal dalam bahasa Islam, karena Islam hanya mengenal nama syab.
Syabab artinya pemuda. Kata-kata syabab itu sendiri diambil dari pecahan makna, pecahan kata yang maknanya tumbuh, baru, kuat, awal dari segalanya. Sementara remaja identik dengan istilah murahakoh. Kenapa kata-kata murahakoh? Kalau kita belajar pendidikan ada saatnya daurul murahakoh, masa pubertas. Murahakoh itu secara kosakata maknanya adalah bulu kemaluan. Kenapa mereka menggunakan istilah bulu kemaluan atau murahakoh sebagai fase perjalanan anak muda? Karena orang-orang barat melihat kita fisik belaka. Mereka anggap manusia itu adalah daging dan tulang, sementara Islam menganggap manusia adalah jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Al-Quran menyebut kita adalah jiwa. Fisik itu hanya casing, sementara filsafat barat mengajarkan manusia materi belaka. Maka yang mereka selalu kaji, mereka nilai kita itu adalah materi belaka. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda sekali ketika survei itu dilakukan di masyarakat barat. Di Amerika misalnya pernah dilakukan survei pada sekitar 730 lembaga, melibatkan sekitar 54.000 koresponden. Apa hasilnya? 70% anak-anak muda dari 11 sampai 19 tahun di Amerika itu mengalami gangguan jiwa. 20%-nya tidak terdeteksi dan sisanya itu dianggap tidak tahu. Kenapa? Karena sampling yang diambil adalah masyarakat yang sakit. Lalu acuan Rosen dalam penelitian tadi dijadikan sebagai acuan dunia, bahwa anak-anak remaja ketika melakukan perkosaan lalu dianggap, ya maklum namanya juga remaja. Ini akibat teori-teori tadi dibenarkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau sampling itu diambil pada masyarakat Islami, masyarakat Makkah, Madinah atau negeri-negeri yang di situ nilai-nilai religiusnya begitu kuat, maka justru kita saksikan pada generasi salaf, anak-anak 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun mereka adalah orang-orang hebat. Kita tahu bagaimana para pemimpin-pemimpin muda itu lahir. Tokoh legendaris Al-Fatih, tokoh legendaris Salahuddin Ayyubi, atau kalau kita mau mundur di zaman sahabat, atau mundur majulah abad-abad ke-20 bangsa Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Muhammad Nasir? Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Siapa yang tidak kenal dengan Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh muda yang waktu itu di usia kurang dari 20 tahun mereka sudah serius memikirkan negara dan nasib bangsa. Ya, karena memang ya mereka tidak memasuki fase yang namanya remaja. Maka dulu nggak ada dipanggil dengan kata-kata remaja, mereka bangga dengan nama pemuda. Panggilannya biasanya Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Yamin. Ya, kata-kata ini membuat mereka sadar mereka nggak sempat memasuki fase yang tidak jelas, disebut dewasa belum, disebut anak-anak udah gede badannya. Lah hari ini anak-anak kita rasakan berat sekali. Anak-anak muda kita disebut dewasa juga enggak, disebut anak-anak juga bukan. Ya, padahal kan coba aja Anda masuk ke sebuah acara apapun, beli tiket pesawat. Tiket pesawat itu ya cuma dua, anak-anak sama dewasa. Nggak ada tiket remaja gitu ya. Maka ibarat masuk toilet itu nggak jelas jenis kelaminnya, mesti bingung ya. Ada kasus yang mengerikan, seorang wanita anak muda umur 14 tahun ya, perempuan diperkosa oleh sekitar 14 pemuda. Itu kemudian dibebaskan dengan alasan usianya masih di bawah umur pelakunya. Ada yang 16, ada yang 17 gitu ya. 16, 17 masih dibilang anak-anak, padahal sudah bisa bikin anak ya. Ini sebuah diksi yang harus kita lawan. Anda bukan remaja, jangan mau disebut remaja ya. Anda ini pemuda. Pemuda ini syabab, dimulai dari dia akil balik, kemudian puncak kematangannya di usia 40 tahun. Dan kita menyaksikan bagaimana para pemuda di generasi salaf bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Jangan terjebak dengan istilah-istilah yang dibuat oleh Barat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam psikologinya saja Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kontradiktif. Ya, Anda tahu yang namanya Lauren Kohlberg dijuluki sebagai bapak pendidikan karakter.
karena hebat mengajarkan kesabaran, ketabahan, kemampuan memikul beban, keikhlasan. Tetapi mereka tidak punya akidah. Lauren itu matinya bunuh diri loh Pak, padahal yang mengajarkan pentingnya sabar, pentingnya tabah. Ya, ada tokoh yang mungkin Anda banyak kenal, Dale Carnegie, motivator internasional. Dari sejak santri saya baca bukunya, dicetak ratusan juta eksemplar. Sebagai motivator hebat, tapi ternyata matinya juga kesepian dan bunuh diri. Alan Barbara Pease, motivator dan konselor, pakar dunia rumah tangga, ya, tapi entah kawin cerai berapa kali, padahal bukunya ratusan juta. Saya juga koleksi buku-bukunya, ya. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Mereka tidak punya keyakinan tentang akhirat. Mereka tidak punya sebuah mindset bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, lalu ada kehidupan baru. Mereka berhenti sampai di situ. Maka wajar kalau anak-anak muda zaman sekarang, tak terkecuali bapak dan ibunya, ya, ini banyak yang terjebak dengan kalimat-kalimat yang seakan itu bagus, tetapi sebetulnya merusak mental kita. Dulu saya nggak percaya dengan istilah baby blues, Bu, ya. Masa sih ada perempuan, ibu-ibu benci sama anaknya? Ya, harusnya namanya ibu punya anak itu seneng, bahagia. Tapi faktanya, realita di lapangan, wanita baby blues itu banyak sekali. Kemarin viral seorang ibu rumah tangga punya anak usia 3 pekan, disusui menolak, nangis rewel, dicekik sama ibunya sampai meninggal dunia. Lalu bayi itu dibawa ke kantor polisi, minta tolong Pak Polisi untuk menguburkan. Saat proses penyidikan, ibu ini kemudian bunuh diri. Akhirnya penyidikan dihentikan. Di Brebes kita dengar ceritanya, sama ibu muda juga nggak sabar dengan anak-anaknya. Yang satu digorok, yang dua hampir juga kena tapi diselamatkan oleh warga. Kenapa ada wanita seperti ini? Ya, kita mungkin dengan teori-teori tadi mengatakan, wah, memang dia beban hidupnya berat dan sebagainya. Masalahnya mereka tidak banyak belajar tentang bagaimana Islam memberikan solusi dan jawaban. Coba kalau kita lihat nih istilah yang agak akrab kita dengar, ya, inner seal misalnya. Fenomena anak-anak yang punya masa kecil itu kelam, punya masa kecil itu suram, lalu kemudian menjadikan masa kecilnya sebagai alasan untuk tidak bisa bangkit ketika dewasa. Ya, dengan alasan waktu kecil pernah diperlakukan begini. Bapak-bapak kan hari ini ustadz-ustadz banyak belajar gitu, Bu, ya. Ini dulu masa kecilnya pengasuhannya bagaimana dan seterusnya. Coba kita belajar tentang Nabi Yusuf alaihissalam, masa kecilnya tuh kayak apa. Bagaimana Nabi Yusuf sejak kecil dibuang, dijauhkan dari orang tuanya, dimasukkan ke dalam sumur, mengalami penyiksaan fisik dan verbal, dijual sebagai budak, dihinakan, habis itu mengalami kekerasan seksual ketika bersama tuannya yang baru, sampai akhirnya dipenjara. Ini kalau dilihat bertubi-tubi ujiannya. Tapi apa yang terjadi pada sosok Yusuf ketika kemudian berpuasa? La tasriba alaikumul yaum. Semuanya sudah dimaafkan, ya. Bahkan ketika ingin mengungkap peristiwa masa lalu, Nabi Yusuf Anda mengatakan, segala puji bagi Allah, id ahrojani minas sijni, yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak mengungkit-ungkit peristiwa ketika dicemplungkan ke dalam sumur, yang itu barangkali bisa menyakiti perasaan saudara-saudaranya. Apa yang dimiliki beliau? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Karena siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan ganti yang lebih baik. Kemudian, ya, yang ketiga, untuk anak-anakku, saya ingin ingatkan, masa muda yang kalian akan lewati sebentar sekali. Ya, sekarang usia 18 atau 19. Hitungan sekian tahun ke depan Anda sudah jadi kepala rumah tangga, jadi suami, setelah itu jadi bapak. Kalau di masa muda 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan ini lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia, foya-foya, maka berharap kehidupan berikut yang lebih baik ini menjadi berat. Saya ingat terhadap teori 7 tahun keempat. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah baca, ya. 7 tahun pertama anak kita seperti raja, 7 tahun kedua anak kita seperti budak atau tawanan, 7 tahun ketiga anak kita seperti sahabat atau menteri. Jadi teman-teman alumni ini di usia 7 tahun ketiga mereka seperti sahabat, mereka seperti menteri yang sudah waktunya diajak berpikir, sudah waktunya kita banyak sharing sampai nanti umur 21. Nah, kalau nanti Anda sudah memasuki usia 21, bersiap-siap, ada fase 7 tahun keempat. 7 tahun keempat ini mirip seperti pondasi cakar untuk memulai sebuah bangunan.
Kalau di usia 27 sampai 22 sampai 28 Anda menjadi pemuda yang kalau pas belajar lagi semangat-semangatnya, nikah lagi bahagia-bahagianya, bisnis lagi moncer-moncernya, karir lagi naik-naiknya. Ibarat dia itu terjun di dunia pendidikan, S1, S2 lancar tanpa hambatan. Dia terjun di dunia bisnis, pengembangannya luar biasa. Nah, kalau di usia 22 sampai 28 Anda dalam bagus-bagusnya, kualitas mentalnya seperti ini, insya Allah 29 ke atas itu akan lebih mudah untuk melanjutkan. Tapi kalau umur 22 sampai 28 Anda sedang jatuh-jatuhnya, sedang terpuruk, sekolah lagi males-malesnya, kuliah mau di DO, ya, menjalin hubungan sedang di ujung tanduk, ibarat nikah udah mau cerai, udah ibarat pacaran lagi putus, ibarat kerja baru di PHK, merintis bisnis bangkrut-bangkrutnya. Kok kemudian Anda nggak segera move on, nggak segera bangkit? Saya khawatir umur 29 ke atas jauh lebih mengerikan. Silahkan anak-anak muda Anda temui teman-teman Anda, ustadz-ustadz, ikhwan-ikhwan atau tokoh-tokoh sukses, tanyakan umur 22 sampai 28 mereka lagi ngapain. Nanti akan Anda temukan pola yang mirip, bahwa orang-orang yang hari ini ditakdirkan berhasil, punya prestasi, itu di usia 22 sampai 28 itu fase yang paling menentukan. Dan nanti Anda bisa tanya orang-orang yang hari ini umur 40-45 dalam keadaan yang mungkin kualitas hidupnya sangat buruk atau rendah, tanyakan dulu 22 sampai 28 ngapain aja, ya. Pasti ada hal-hal yang tidak baik untuk kita jadikan pelajaran, ya. Maka anak-anakku sekalian, Anda sesaat lagi akan memasuki fase 7 tahun yang keempat. Kemudian selanjutnya bahwa ada 4 fase revolusi ekonomi manusia, ya. Jadi begini, ini kita berbicara tentang calon pemimpin, pemuda yang visioner, mikirnya jauh ke depan. Maka ada kalimat menarik untuk direnungkan. Kalau mimpi Anda tidak diketawakan oleh orang, berarti mimpinya terlalu kecil, ya. Jadi silahkan Anda punya mimpi macam-macam, begitu kan. Kalau orang pada ketawa, alah mimpi kamu, berarti mimpi Anda hebat. Tapi kalau saya pengen begini-begini, oh iya, cuman digituin toh, berarti ada yang perlu dikoreksi itu, ya. Mimpi harus besar, ya. Karena kalau kita lihat para tokoh-tokoh hebat itu pasti bermula dari visioner yang sangat hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai nabi visioner yang tiada tanding. Bagaimana di tengah padang pasir yang kering kerontang, doanya itu kayak bertolak belakang. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Bayangkan, di negeri padang pasir doanya minta agar buah-buahan dihadirkan. Di negeri padang pasir yang kering kerontang doanya minta faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan semua hati manusia, sebagian besar hati manusia kepengin untuk jenguk anak-anakku ini. Dan hari ini kita lihat miliaran umat Islam di seluruh dunia hatinya sama, pengen ke sana. Ya, lihat setiap tahunnya, lihat setiap bulannya berapa juta orang yang berkumpul datang ke Mekah. Tapak tilas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu baru dikabulkan 20 abad kemudian. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi harus besar, anak-anak muda, ya. Saya teringat ketika Bapak Anies Baswedan memberikan sebuah kuliah singkat, ya, waktu Hari Pendidikan Nasional. Dia cerita tentang waktu kecilnya sangat seneng pengen jadi tukang pos. Kenapa? Bagi dia tukang pos itu kayak dewa penolong. Waktu kita kecil datang tukang pos seneng nggak Pak? Oh, di waktu zaman santri ada tukang pos itu senengnya bukan main, ya. Sampai kemudian ditanya, kamu cita-citanya apa? Kata Anies, saya pengen jadi tukang pos, karena tukang pos itu adalah kayak dewa penolong, ya, membahagiakan banyak orang. Tapi pertanyaannya, yang diingatkan oleh orang tuanya, memangnya nanti kalau kamu besar tukang pos masih ada, ya. Artinya begini, jangan bertanya besok kamu mau jadi apa. Kenapa? Karena jangan-jangan mau apanya itu besok ketika kita dewasa sudah nggak ada, gitu loh, ya. Maka apa? Besok kamu mau bikin apa? Ini kalimat penting untuk kita tanyakan kepada anak-anak kita. Kamu mau bikin apa? Bukan mau jadi apa, ya. Cita-citanya sekarang pengen jadi ini, ketika kita gede ininya tadi sudah nggak laku lagi, kan begitu.
Maka yang perlu dipikirkan, ini orang bilang disrupsi, ya. Jadi begini, fase revolusi ekonomi itu ada 4. Satu, era agraria. Ini zaman mbah-mbah kita dulu, mungkin sebelum abad ke-18 ya. Di mana orang kaya identik dengan yang namanya punya sawah, punya ladang, punya kebun, punya tambak dan sebagainya. Makanya kalau zaman dulu nikah itu maharnya 20 ekor unta betina gitu ya, 100 ekor kambing zaman dulu. Kalau ahwat sekarang mau nggak kira-kira dengan mahar 20.000 ayam betina gitu? Pasti nggak mau, mentahannya aja mas gitu ya. Ya, karena orang kaya bukan lagi identik dengan yang punya tambak, punya kandang, enggak. Tapi zaman dulu begitu. Ini udah berakhir, masuk generasi berikutnya yaitu fase revolusi industri, di mana orang kaya identik dengan mereka yang kerja di pabrik, dimulai dari tukang cuci piring, kemudian naik level menjadi staf, lalu kemudian manajer, jadi GM, akhirnya ketika umur 55 jadi direktur. Nah, di fase revolusi industri pertama, orang kaya dengan orang miskin itu bawah atas, tetapi orang miskin bisa jadi kaya hanya waktunya agak lama. Ini generasi bapak-bapak kita ya, yang dulu semangatnya kerja di pabrik, jadi PNS atau kerja jadi karyawan, yang mereka kemudian meniti karir sampai kemudian karirnya tinggi. Tapi fase ini sudah dilewati dengan datang fase berikutnya, yaitu apa? Era revolusi informasi, di mana kita masuk pada zaman orang yang punya informasi itulah yang akan menjadi pemenang. Ya, kaya dengan miskin itu sudah bukan lagi vertikal, tapi horizontal, kanan kiri. Orang kaya bisa miskin mendadak kalau tidak tahu informasi, orang miskin bisa kaya mendadak kalau dia pegang informasi. Ya, dan informasi di zaman dulu itu sangat sulit. Hari ini apapun begitu mudah untuk kita dapatkan. Ibaratnya kalau dulu Pak, cari alamat sales, cari alamat pabrik, susahnya luar biasa. Punya agen itu dijaga betul-betul. Sekarang kita mau cari apa saja dengan mudah untuk didapatkan, karena informasi ini diakses oleh semuanya. Ibaratnya untuk jadi tukang bakso, kan biasanya begini Pak nih, gaya-gaya kita nih. Ada ikhwan jualan ini sukses, ikut-ikutan jualan, satu kampung jualannya sama semuanya, ya toh? Oh itu jualan baju, jualan baju juga, jualan baju semua, jualan kurma semuanya. Ya, itu gaya di era informasi begitu. Semua begitu mudah. Ya, pertanyaannya siapa yang mampu bertahan ketika satu gang kok 10 orang jualannya bakso semuanya? Ya, yang mampu bertahan masuklah fase yang keempat, yaitu era konseptual. Di zaman sekarang, siapa yang punya ide dan gagasan, punya konsep yang matang, inilah yang disebut yang dia berpeluang untuk jadi orang menang. Maka ada sebuah prinsip penting di dalam memahami persoalan anak-anak muda ya. Karena mohon maaf, anak-anak muda lebih banyak melihat persoalan dari penampakan tanpa mengetahui esensi. Maka di dalam kaedah untuk membangun masa depan, memulai apapun, ada kaedah penting. Apa itu? The first principle thinking. Cara berpikir yang paling mendasar, karena anak-anak muda hanya bisa melihat penampakan. Ini contoh kalau dalam dunia bisnis nih Pak ya, banyak orang nggak ngerti bisnis kendaraan itu apa toh, jasa transportasi itu bisnis apa. Kalau mereka tidak paham, maka yang dipikirkan adalah harus punya moda transportasi yang banyak ya, padahal itu bukan prinsip penting. Bisnis itu kalau mau kita definisikan, yang paling prinsip dasar adalah transaksi, bukan punya gudang, bukan punya karyawan, bukan punya produk, bukan punya komputer, bukan punya kantor. Nah tapi kalau nggak ngerti, anak-anak muda ketika mau bisnis minta uang sama orang tuanya, bikin ruko, bikin ini, padahal dia nggak ngerti transaksi itu apa. Maka ketika kemudian dia punya, kalau ya dia bangun itu ruko dan sebagainya, habis itu ngapain? Bengong, nggak kerasan, tinggal, karena nggak ngerti prinsipnya ya. Maka penting sekali buat anak-anak muda ketika memulai apapun, pahami inti persoalan yang dihadapi itu apa, first principle thinkingnya itu apa ya. Kalau ini nggak dipahami, maka nggak akan menemukan ledakan hebat ya. Seorang pemilik yang melahirkan teknologi Grab ini kan dia paham bahwa definisi bisnis transportasi itu adalah kemampuan memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga apa? Grab, Gojek dan sebagainya, dia nggak punya bus, nggak punya taksi, nggak punya motor, tetapi dia mengendalikan jutaan kendaraan. Kenapa? Karena ini adalah inti daripada bisnis kendaraan.
Ya, ini sedikit contoh ya, bagaimana kita berpikir yang paling mendasar. Anak-anak muda ya, terakhir saya berpesan ada beberapa nasihat, request dari semua yang saya sampaikan. Yang pertama ya, banyak membaca dan berpikir. Otak kita ini ada 4 level. Level yang pertama adalah level gudang. Jadi kalau level gudang itu seperti santri belajar ya, masukin. Pas waktu mau ujian pusing nggak? Ya, karena level otaknya seperti gudang. Namanya gudang biasanya berantakan. Ya, ketika sudah keluar dari ruang kelas baru ingat, oh iya, gitu ya. Yang kedua, lebih tinggi lagi dari otak gudang, itu adalah otak perpustakaan atau toko buku. Biasanya sudah ada klasifikasinya. Ya, oh ini buku sejarah, maka kita kalau butuh sejarah ambil di rak sejarah. Nah, ada santri atau siswa yang memang level belajarnya sudah seperti itu. Dia belajarnya mungkin, hafal Quran mungkin, hafal hadis mungkin. Jadi kalau ditanya langsung bisa jawab seketika, taksil sekali, gitu ya. Ini level otak perpustakaan. Jadi orang menyebutnya perpustakaan berjalan. Tapi nggak cukup berhenti di perpustakaan. Ada yang lebih tinggi lagi, otak laboratorium. Laboratorium itu levelnya sudah bukan lagi cuman menyampaikan maklumat, menyetor hafalan, tetapi sudah mampu mencampur ataupun mensinergikan antara informasi dengan informasi, antara satu ilmu dengan ilmu. Anda kalau masuk ke laboratorium itu isinya kan formula-formula obat ya. Masuk laboratorium herbal, nanti ada jahe dicampur dengan madu dicampur, oh jadi produk ini ya. Laboratorium itu berarti sudah mampu memunculkan gagasan-gagasan. Apa yang kita baca lalu kemudian kita ejawantahkan, kita kemudian mampu membuat sebuah teori, sebagaimana kita mampu membuat sebuah rumusan ya. Seorang formulator itu pinter untuk membuat formula baru dari bahan-bahan yang sama. Maksudnya apa? Bahannya ya itu aja, tapi dengan formula, dengan kadar tertentu, maka dia mampu melahirkan sebuah produk baru ya. Tetapi berhenti di formulator, berhenti di otak laboratorium, itu mirip seperti dosen yang dia pandai untuk menyampaikan teori tapi nggak ada prakteknya. Mirip seperti dosen perikanan tapi nggak punya tambak, dosen peternakan tapi nggak punya kandang, dosen ekonomi tapi nggak berani jualan, dosen apa lagi ya, dosen kuliah pernikahan tapi jomblo misalnya gitu ya. Ya, kita butuh kepada akademisi seperti itu, kita butuh. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu otak rumah produksi. Bukan hanya pinter berteori, tapi melahirkan sebuah produk yang dibutuhkan banyak orang. Kalau dosen pertanian itu yang dapat manfaat hanya mahasiswanya, tapi kalau dia punya sawah dan ladang, masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya. Kalau dosen ekonomi itu pinter dagang, punya pabrik, punya bisnis, maka luar biasa. Tapi kalau dia hanya pinter mengajar di sekolah, maka cuman mahasiswanya yang dapat manfaat dari dia. Maka fase keempat ini adalah fase yang harus menjadi mimpi dan cita-cita. Jangan hanya berhenti di teori, apalagi cuman di hafalan, apalagi sudah nggak punya teori, nggak punya hafalan ya. Otak gudangnya berantakan lagi ya, gudangnya kebanjiran, ya sudah hilang semua itu barang-barangnya ya. Lulus dari pondok yang diingat cuman anak antum gitu ya, kaedah-kaedah lainnya sudah nggak ada yang diingat ya. Kemudian yang kedua, perluas jalan-jalannya ya. Anak-anakku sekalian, dunia ini begitu luar biasa ya. Jangan jadi katak dalam tempurung. Banyak sekali hal-hal baru yang harus kita upgrade setiap hari ya. Circle ini sangat menentukan. Lingkungan antum, teman-teman antum sangat berpengaruh kepada kualitas antum. Ibarat dalam dunia bisnis, kalau orang punya penghasilan itu levelnya di 1 juta, pengen naik ke 10 juta, maka dia harus bergaul dengan yang penghasilannya sudah puluhan juta. Kalau dia teman-temannya hanya di angka jutaan, dia tidak akan naik
ya. Kalau yang di level 10 juta pengen naik ke 100 juta, dia nggak boleh temennya cuman yang di level 10 semua, dia harus naik kepada yang seperti itu. Dan begitulah seterusnya. Circle Anda sangat berpengaruh. Nanti kalau teman-teman Anda ini orang-orang yang orientasinya hanya untuk pribadi, orientasinya yang penting perut kenyang, orientasi yang penting bisa makan enak, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Teman-teman Anda juga yang semacam itu, ya. Pepatah mengatakan bahwa burung itu hanya akan berkelompok dengan yang sejenis. Anak-anakku sekalian, ya, naikkan level circle Anda, kumpul dengan orang-orang baru yang level pengetahuan mereka, mindset mereka ini membuka cakrawala berpikir kita, maka di situ kita nanti akan menemukan hal-hal baru. Perlu mencoba hal-hal baru dalam dunia membaca. Misalnya Anda sebutlah yang tadi jurusan IPS yang dibaca buku-buku tentang itu, sesekali baca buku kimia, sesekali baca buku olahraga, sesekali baca buku bisnis, pabrik, pertanian, peternakan. Nanti akan ada hal-hal baru, ya. Yang belajar ilmu agama juga sama. Kenapa? Bagi orang yang memahami, maka hampir semua cabang ilmu pengetahuan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Mau dia jurusan ekonomi, mau dia jurusan IPA, mau dia kedokteran, itu bisa kita praktekkan dalam dunia rumah tangga kita, ya. Maka perlu anak-anakku untuk memperluas circle pergaulan kita, tidak hanya berkutat dengan yang itu saja. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa kenaikan kelas itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Maka begitu kita berhenti tidak naik kelas, tidak ada yang menarik untuk kita lanjutkan. Kalau ada ibu-ibu yang bilang kepada suaminya, aku bosen sama kamu, itu bukan bosen karena wajahnya nggak berubah, ya. Kok gitu-gitu aja mukanya. Yang bikin bosen itu karena perilakunya, mentalnya, ilmunya, wawasannya yang segitu-segitu saja. Ya, kita tentu tidak ingin perubahan-perubahan yang sifatnya fisik sampai merubah apa yang Allah ciptakan, tetapi yang bisa berubah itu adalah mindset kita, cara berpikir kita, kerja keras kita dan sebagainya, ya. Kemudian bergaulah dengan circle yang produktif. Anak-anakku sekalian, Anda di luar sana akan tahu bahwa sebagian besar anak-anak muda memilih untuk menjadi kaum rebahan. Ya, saya katakan nggak apa-apa kalau rebahan antum membuka perubahan, ya. Tapi kalau rebahan antum itu tidak menghasilkan apa-apa, rebahannya itu hanya membuat tubuh kita jadi tambah melar, lemak kita jadi terus tumbuh, tetapi kemudian otak kita tidak berkembang. Ini kita tahu bagaimana anak-anak seperti ini akan menjadi musibah di masa mendatang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan-pesan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semuanya. Intinya hubungan Bapak Ibu dengan anak, hubungan kita dengan anak-anak kita adalah hubungan yang tidak boleh berhenti hanya gara-gara anak kita mereka sudah lulus sekolah, bahkan sampai nanti mereka menikah. Tanggung jawab kita kepada orang tua belum selesai, bahkan ketika anak kita sudah dewasa, ketika mereka sudah berumah tangga sekalipun. Rasulullah SAW masih membangunkan Ali bin Abi Thalib ketika sholat, padahal beliau sudah beristrikan Fatimah, ya. Artinya tanggung jawab kita belum selesai hanya ketika anak-anak kita sudah lulus sekolah jadi ustadz lalu kita merasa selesai, ya. Demikian, mudah-mudahan pesan-pesan singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.